Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Imade Surya Adi Putra. Sekarang saya ingin ngobrol sedikit tentang berkebun, memanfaatkan pekarangan yang ada dalam mengisi waktu karantina di rumah atau selama di rumah, sehingga beberapa suplai makanan mungkin bisa terpenuhi tanpa harus ke pasar. Saya buat vlog ini juga gara-gara banyak yang tanya WA, DM, Instagram, Facebook, tanya gimana sih caranya nanam yang simple, yang sederhana. Oke, sekarang saya jelasin beberapa teknik. Nah, ini saya lagi di lantai 2, teman-teman. Saya lihat. Ya, saya di lantai 2. Nah, itu. Di sini ada berbagai teknik, jadi bisa nanti dipilih yang mana kira-kira yang cocok. Nah, jadi sebenarnya untuk bertani atau nanam sayur itu sangat mudah, tergantung kondisi yang kita miliki. Ya. Sekarang kita mulai saja dari mungkin teknik yang paling canggih di sini ya, itu teknik hidroponik. Ya. Teknik yang ini. Nah, jadi teknik hidroponik ini airnya mengalir pakai pompa. Ini pompanya. Ya, ini pompanya mengalir di sini. Ada tong, jadi ngalir. Nah, di sini yang saya modifikasi adalah medianya tidak pakai rock wool, tapi pakai ini ada sekam bakar, dan ada juga yang menggunakan serut gergaji. Ayo kita lihat yang pakai serut gergaji. Ya, ini kita pakai serut gergaji. Jadi ini limbah dari serut gergaji. Sekam bakar pun ini bisa didapatkan gratis, limbah di tempat sosoh padi atau tempat selip padi menjadi beras. Nah, oke, ini tekniknya yang pertama. Jadi kalau ada dana mungkin bisa pilih yang ini. Yang kedua, kita ada teknik pakai pipa talang seperti ini. Pakai pipa talang. Seperti ini. Jadi pakai pipa talang. Ini sistemnya adalah sistem tetes. Ini ada misting untuk tetesnya, ada di sini. Dialiri pompa juga. Ini pompanya. Ya, ini pompanya. Ngalir. Ya. Jadi nyiramnya nggak ribet. Ini ada mungkin 3 meter di atas tanah, nyiramnya nggak ribet. Ini medianya pakai sekam bakar juga, campur dengan kokopit. Kokopit itu hancuran dari sabut kelapa. Jadi beberapa teman yang nanya seperti Krisna WK, apa sih media yang bagus? Kalau saya saranin sih pakai sekam bakar atau kokopit. Bisa juga serut gergaji. Jangan pakai tanah, karena tanah berat. Kalau tempatnya sempit seperti ini, talang bisa roboh kalau pakai tanah. Saya nggak sarankan pakai tanah. Dan media ini juga bisa dipakai berkali-kali. Jadi setelah dipanen, digemburkan, lalu dipakai lagi. Nah, ada pertanyaan juga,
pakai sekam aja bisa tumbuh. Ya ini buktinya bisa tumbuh normal, intinya adalah kita pakai pupuk nutrisi yang siap diserap oleh tanaman. Mungkin tekniknya hidroponik juga namanya, tapi modifikasinya lebih sederhana. Nah, tong nutrisinya ini nutrisi buah 2 tong, nutrisi daun juga ada 2 tong, jadi semuanya lengkap. Oke, itu 2 tekniknya. Ada juga yang nanya, emang bisa tempatnya nggak ada sinar sedikit. Nah, seperti yang di atas ini, kita pilih tanaman yang nggak perlu sinar banyak, kita tempatkan di tempat yang teduh. Sedangkan tanaman yang suka sinar seperti pakcoy ini lebih suka sinar, dia ditempatkan di tempat yang banyak sinar. Jadi tergantung pengaturan kita terhadap kondisi lingkungan. Jika masih mau tanya, nanti bisa komen, nanti saya upload di YouTube juga, YouTube channel saya Imade Surya Adiputra. Nah, ini juga mint, ada juga sirih, daun sirihnya subur sekali. Ini subur sekali sirihnya. Ya, subur sekali semua. Ya, jadi semuanya pipa talang ini kita pakai sistem tetes. Ini pipa selang PE7 buat tetes. Semua ini ada pakcoy, karena di sini sinarnya cukup, yang di bawah kita bisa tanam pakcoy. Tapi yang di atas sinar sedikit kita tanam mint. Ya. Oke. Kita lanjut sistem yang paling sederhana lagi, yaitu sistem pakai box seperti ini. Ini paling sederhana ya, buat Krisna WK, ready. Ibu Ayu juga yang tanya gimana sih caranya yang simple. Nah, ini kalau yang punya lahan lebih luas bisa pakai sistem ini ya, tinggal diisi bambu murah, paling bambu 3.000. Isi plastik, bisa pakai plastik biasa, plastik di toko plastik, tapi saya pakai ini plastik UV biar lebih awet. Ini jadi biji disebar nanti tumbuh, tinggal pindahkan ke tempat yang kita suka. Kalau langsung mau tanam di sini, ini untuk pembibitan medianya hanya 5 cm, tapi untuk pembesaran kita buat bisa 30 cm. Jadi nanti ini diambil bibitnya, kita tanam ke sini. Ya, ini medianya kira-kira 30 cm. Nih. Ya, setelah bibitnya dicabut seperti ini, kita bisa tanam di media ini. Kalau tadi bisa pakai bambu boleh, yang penting kalau untuk pembesaran medianya 30 cm. Jadi di sini nanti dia besar. Nah, ini contohnya yang sudah selesai dipanen, bisa panen. Nah, jadi ini dibandingkan beli di pasar, mungkin ini lebih segar ya teman-teman. Ini jauh lebih segar daripada beli di pasar, layu. Jadi kalau kita bisa mau sari pakai satu, panen satu. Mau sawi juga panen sawi, mau seledri juga tinggal dipetik saja daunnya. Mau basil tinggal petik, kangkung ya udah kita tinggal masak saja. Jadi ini beberapa opsi untuk kita menanam di rumah untuk mengisi waktu saat wabah corona COVID ini. Jadi bisa lebih produktif di rumah untuk mensuplai makanan sendiri. Ya. Nah, keunggulan teknik ini juga nanti kawan-kawan, sisa dari limbah ini tidak usah dibuang, karena ini setelah dipanen sisanya kita bisa pakai kembali seperti ini. Kita diamkan dulu dia biar hancur akar-akarnya, biar hancur. Nanti setelah kira-kira 3 minggu 1 bulan ya, sudah hancur kering, kita bisa pakai lagi. Kita pakai, nanti di atasnya baru diisi sekam yang baru sehingga lebih hemat. Jadi ini media di sini tidak pernah kemana-mana, tetap di sini saja. Dan kita di sini sudah panen ya berulang kali karena ini sudah berjalan beberapa tahun. Jadi seperti ini. Oke.
Nah, buat yang suka cabai, tomat atau tanaman sayur buah bisa pakai drum drum apa namanya eh, jirigen, atau bisa pakai juga sisa ember bekas atau polybag apa saja bisa. Ini cabai teman-teman, dan ini tomat. Ini tomat juga, cabai lagi. Jadi sebenarnya semua bisa kita lakukan di sini. Nah, terkait dengan cahaya, karena sekarang matahari sudah ke utara, kita tanam cabenya di sebelah utara. Jika dulu mataharinya di selatan, kita tanam cabenya di sana, di selatan. Jadi sesuaikan dengan sinar matahari yang ada di rumah kalian. Oke, jadi itu sangat penting, sehingga lahan yang sempit ini jadi efektif dalam menghasilkan sayur yang banyak. Jadi seperti itu. Jadi mungkin video ini bisa membantu buat kawan-kawan yang tanya gimana sih caranya. Ya saran saya sih mulai saja dulu, nanti kalian bisa komen. Banyak juga teman-teman petani yang mau bantu untuk memberikan tutorialnya, dan yang pastinya gratis, karena kami ingin juga semua menanam di rumah masing-masing. Jadi kita memenuhi ketahanan pangan keluarga lebih mudah ketimbang kita tergantung dengan produk luar atau impor bahan pangan. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan di komen saja. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ya, selamat siang kawan-kawan. Salam dari saya, Imade Surya Adiputra, petani. Oke, selamat siang.